Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua, kita jumpa lagi di acara Ngabuburit. Masih lanjut dengan saya bagaimana tijarah dalam Al-Qur'an, termasuk orang-orang soleh bagaimana tijarah mereka, perniagaan mereka. Alhamdulillah masih lanjut tentang Abdurrahman bin Auf sebagai figur terkaya dari sahabat Nabi, kaya dengan cara yang halal, kaya dengan cara yang berkah, tidak dengan korupsi, tidak dengan suap, tidak dengan riba, tetapi dengan cara yang halal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' ya, Al-Ansori. Siapa yang mempersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beliau ditawarkan separuh aset harta daripada Sa'ad bin Rabi'. Tetapi beliau menolak dengan halus, ya. Abdurrahman bin Auf mendoakan barakallahu lak, semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi keluargamu dan memberkahi hartamu, Masya Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan saja di mana letak pasar. Dia lebih ingin berjual beli. Nah, ya teman-teman semua, dari manakah modal awal Abdurrahman bin Auf? Ini akan kita muzakarohkan. Banyak di antara kita yang kalau berbisnis, berdagang, dia akan berkata, saya tak ada modal, saya tidak ada uang, saya tidak ada harta. Kalau itu alasannya, maka ketahuilah bahwa Abdurrahman bin Auf berdagang tanpa modal, ya. Boleh dibilang nol, karena ketika itu dia memang hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua harta, aset, kekayaannya. Beliau memulai daripada nol. Tetapi dari mana modal sesungguhnya? Masya Allah. Yang pertama, modal awal daripada Abdurrahman bin Auf adalah keyakinan kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha memberikan rezeki. Ini yang pertama, ya. Apa dia? Yakin kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha memberikan rezeki, yang Maha Kuasa. Itu mesti ada dalam diri seorang muslim yang mau berdagang. Yakinlah bahwasanya yang mengatur rezeki adalah Allah, yang Maha Kaya adalah Allah. Kalau ini kita miliki, insya Allah modal yang lain akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak yakin dengan Allah, kita tidak percaya dengan kekuasaan Allah, maka berapapun modalnya, kalau Allah tidak setuju, kalau Allah tidak ridho, akan bangkrut, akan rugi, akan habis. Jadi modal awal bukan berupa harta, modal awal adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdurrahman bin Auf pun berdagang, berjual, beli, profit, rugi, profit, Masya Allah. Kemudian dia kumpulkan dan bisa menikah, ya, dengan seorang wanita Ansor dengan mahar apa? Wazna nawatim min zahabin, emas sebesar biji kurma. Itu mahar daripada Abdurrahman bin Auf, ya. Biji kurma mungkin sebesar kelingking, bisa berapa gram nih, 10 gram, 20 gram. Itulah mahar hasil daripada perniagaan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Oke, kalau ketika modal awalnya adalah Allah yang Maha Kaya, maka modal kedua adalah badan yang sehat. Abdurrahman bin Auf badannya sehat, ya, tidak sakit ketika itu. Dan luar biasa, badan yang sehat adalah modal yang kedua. Berapa banyak orang habis hartanya gara-gara badan yang sakit. Dan beranikah kita dijual kelingking kita dengan harga rupiah? Matanya, ginjalnya sehat, Masya Allah. Itu tidak ternilai harganya, maka badan yang sehat adalah modal awal. Bersyukurlah buat kawan-kawan yang badannya sehat, kakinya bisa berjalan sempurna, tangannya, mulutnya, telinganya, bicaranya. Itu luar biasa, merupakan modal yang besar. Apalah artinya kita punya sesuatu kalau badan kita sakit-sakitan. Maka bersyukur kepada teman-teman yang sudah yakin kepada Allah, ada amal soleh, kemudian memiliki badan yang sehat, itu adalah modal awal. Demikian pula dengan Abdurrahman bin Auf, yakin kepada Allah, kemudian badan yang sehat, itu modal awal. Yang ketiga apa?
Yang ketiga adalah reputasi. Orang tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Tak pernah menipu, ya, tak pernah riba, tak pernah menyuap dan sebagainya. Orang tahu bahwasanya beliau seorang pedagang yang sukses, punya reputasi. Ini pun nama baik, suatu modal. Apa jadinya kita yakin kepada Allah, kemudian badannya sehat, tetapi pernah nipu, pernah bohong, dan kemaksiatan yang lainnya, reputasi kita rendah. Tapi kalau reputasinya tinggi, insya Allah modal-modal yang lain akan datang. Oke teman-teman semua, jadi yang pertama apa modalnya? Yakin kepada Allah yang maha kaya, yang maha memberikan rezeki, yang maha kuasa. Itu mesti tertanam dalam benak kita semua. Yang kedua, badan yang sehat adalah modal yang terhingga. Tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa berjalan, mulut yang bisa bicara, telinga yang bisa mendengar. Ini adalah modal besar yang tak ternilai harganya. Yang ketiga, reputasi. Yang reputasi punya nama baik, ya kan? Jaga nama baik kita dan minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau segera minta maaf kepada orang kalau kita bertindak zalim ataupun hal-hal yang lainnya. Bersihkan segera nama baik kita masing-masing. Masya Allah. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat ya. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf memiliki sifat-sifat yang juga dimiliki oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Sidik, amanah, fatonah, tablik. 4 sifat ini ada dalam diri seorang pemuda. Apabila 4 sifat ini, dia jujur, dia amanah, dia fatonah, dia cerdas, dan dia tablik, pandai menyampaikan, pandai komunikasi, insya Allah rezeki akan datang. Oke teman-teman semua, apa tadi yang pertama? Sidik, jujur, ya kan? Modal awal jujur, jujurlah. Orang akan senang, akan bahagia dengan orang yang jujur. Tapi kalau dusta, masya Allah, ya orang tak suka. Siapapun orangnya, kalau bos punya kawan yang suka bohong nggak bisa. Sidik, amanah. Diberikan produk, diberikan barang, diberikan toko, amanahlah. Ya, jaga amanah tersebut. Kemudian fatonah, harus cerdas. Menggembalakan kambing ada 2 lahan. Yang satu rumputnya hijau, yang satu gersang. Kemana kambing kita diarahkan? Harus cerdas. Maka ke tempat yang subur, makmur. Demikian pula dalam berdagang, ketika satu lokasi sempit, kecil, dan lokasi lain yang subur, makmur, jualanlah ke situ. Cari target market yang pas, cari pembeli yang pas, insya Allah laku barang dagangannya, laku bisnisnya. Kemudian tadi sifat yang keempat adalah tablik. Pandai berkomunikasi, pandai menyampaikan, pandai berbicara. Ini pun penting dimiliki oleh para pemuda, calon pengusaha, para pedagang-pedagang lainnya. Mengungkapkan ide, menyampaikan produk, kemudian berikan solusi. Ini perlu kemampuan berbicara, perlu kemampuan speaking, perlu kemampuan menyampaikan dengan simple, dengan jelas, dan masuk kepada sasarannya. Masya Allah. Kalau ini kita miliki semua, insya Allah, maka keberkahan harta akan datang kepada kita semua. Demikian teman-teman semua. Acara TOS Tijarah Orang-Orang Soleh masih teladan daripada Abdurrahman bin Auf dengan modal yakin kepada Allah, dengan modal badan yang sehat, dengan modal reputasi, dan dengan modal sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, fatonah, tablik. Insya Allah Allah berikan keberkahan pada harta kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya dari Allah, ada kurang dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.